balik lagi nih masih sama aku Putri Andriana dan partner aku Azara Masid. tentunya masih di item Informasi ke teman-teman milenial. Seperti janji kita di segmen Betul. awal tadi ya, kita balik lagi nih untuk ngobrol-ngobrol sama kalian, untuk share informasi sama kalian dan pastinya informasi-informasi yang seru dan juga informatif. Di Betul. segmen kali ini kita masih membahas soal Kebudayaan Gorontalo. Yap. Tapi daripada lama bercuap-cuap nih, kita langsung saja nih karena Lanjut. udah buat penasaran para pemirsa dari Mata Milenial Indonesia TV. Nah, jadi nih mengutip gorontaloprof.go.id, terdapat budaya Gorontalo yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, penetapan WBTB dari Direktorat Jenderal Kebudayaan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Put. Nah, jadi nih di sini ada beberapa kebudayaannya ya. Di antaranya adalah Upia Karanji yang merupakan salah satu produk kerajinan tradisional yang sangat populer di daerah Gorontalo. Usaha ini adalah kerajinan tradisional dalam bentuk anyaman topi, Put. Nah, anyaman topi ini dibuat dalam bentuk songkok atau kopiah yang kini digunakan sehari-hari oleh masyarakat terutama saat melaksanakan ibadah sholat di masjid atau untuk melindungi kepala dari sengatan matahari dan juga debu, Put. mungkin ya kalau misalnya buat teman-teman yang habis dari Gorontalo bisa tuh jadiin oleh-oleh. Betul. Karena itu kan sebagai salah satu tadi khas dari Gorontalo itu sendiri ya. Betul. Nah, dan gak cuma itu aja, ini kebudayaan kedua juga ada namanya Molontalo. Jadi kalau misalnya kita kutip dari warisanbudaya.kemdikbud.co.id, Molontalo itu adalah upacara adat yang menandai 7 bulan usia kehamilan. Pelaksanaan upacara adat Molontalo ini dilaksanakan bukan saja sebagai tradisi yang telah baku dan harus dilestarikan, tetapi lebih jauh lagi upacara adat Molontalo ini diyakini sebagai upacara sakral sebagai wujud pencarian keberkahan akan hadirnya anggota keluarga baru. Kalau misalnya kita kutip lagi dari warisanbudaya.kemdikbud.co.id, secara hakikat penyelenggaraan adat Molontalo ini diyakini masyarakat memiliki ada beberapa makna. Yang pertama, adat Molontalo ini diyakini sebagai pernyataan dari keluarga pihak suami bahwa kehamilan pertama itu adalah harapan yang terpenuhi dengan adanya keturunan dari perkawinan yang sah. Lalu yang kedua, acara Molontalo ini merupakan maklumat kepada pihak keluarga dari kedua belah pihak bahwa sang istri ini benar-benar suci dan menjadi contoh teladan dan dorongan bagi gadis lainnya untuk menjaga diri dan kehormatannya dari godaan dunia. Lalu yang ketiga, acara Molontalo ini juga sebagai pernyataan syukur atas nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada sepasang suami istri melalui ngadi salawati, doa salawat agar kelahiran sang bayi beroleh kemudahan. Lalu yang terakhir, acara Molontalo ini juga dianggap sebagai pemantapan kehidupan sepasang suami istri dalam menyambut sang bayi. Sebagai penerus keturunan mereka, orang tua juga perlu menjaga fisik dan mental dengan cara memelihara kelangsungan rumah tangga. Persiapan ini dilambangkan dengan makan saling suap menyuap. Jadi nggak beda jauh ya sebenarnya sama akikah mungkin Iya, ya kalau di kita. sama kayak kalau misalnya di kita tuh biasanya nuju bulanan kan, Nuju maksudnya bulanan. ada pengajian atau Betul. misalnya ritual lainnya. Tapi kalau misalnya tadi dari penjelasan aku ya, kalau misalnya adat ini tuh bukan hanya sekedar upacara aja, tapi juga mengajarkan kita sebagai perempuan untuk menjaga diri sampai sebelum pernikahan. Ya kan? Bagus juga ya, makanya maknanya tuh dalam sekali ya, Put ya. Nah, ada juga nih selanjutnya yaitu Mohuntingo. Nah, mengutip warisanbudaya.kemdikbud.go.id, Mohuntingo ini merupakan ritual adat menggunting rambut anak perempuan dan anak laki-laki yang berumur 7 sampai 40 hari. Nah, ritual Mohuntingo ini dikenal sebagai ritual perayaan atau rasa syukur orang tua terhadap kelahiran anaknya, Put. Nah, jadi ya guys ya, perayaan ini tuh identik dengan akikahan. Berarti kayak seperti lanjutan yang tadi juga ya. Iya. Nah, yang membedakan prosesi akikah Gorontalo dengan yang lainnya adalah
adanya pengucapan lisan karya sastra daerah setempat dalam prosesi tersebut, yaitu Tinilo Huntingo. Wah, ini benar-benar adat banget ya, makanya yaitu masuk ke WBTB tadi, warisan. Terus kalau ngomongin potong rambut, kamu pernah dengar nggak sih kalau misalnya orang dulu tuh bilang kalau masih bayi anaknya dibotakin aja biar nunggu rambutnya tuh tebel. Sering dengar kayak gitu kan? Sering. Nah mungkin ini salah satu tujuan dari adat ini juga itu ya. Terus lanjut lagi ya, kita ke kesenian daerah lainnya. Di Gorontalo itu ada yang namanya Tidilo Oayabu atau misalnya tari kipas. Mengutip dari warisanbudaya.kemdikbud.go.id, simbol kipas itu menggambarkan ketegaran seorang ratu rumah tangga dalam melayani suami dan anak-anaknya serta anggota keluarga lain. Selain itu, kipas juga diartikan sebagai penyejuk atau pendingin suasana. Ini artinya itu seorang istri yang akan berperan sebagai ratu di dalam rumah tangga harus memiliki kearifan dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan ketika menjalani bahtera rumah tangga. Ini jadi penarinya ini tuh terdiri dari 5 orang yang nantinya itu akan menggunakan busana adat madu pungu dengan 5 tangkai sunti yang nantinya diiringi oleh rebana dan suling. Kemudian, tari Tidilo Oayabu ini biasanya disajikan pada acara penyambutan tamu besar, acara syukuran dan juga resepsi pernikahan. Jadi, tari kipas ini sebagai salah satu tari khas dari Gorontalo itu sendiri. Iya, dan beberapa acara tadi kayaknya memang harus disuguhkan tarian tersebut ya. Mungkin sebagai biasanya sebagai pembuka atau penutup acara. Tapi ada juga nih yang terakhir adalah permainan tradisional Tepa Tonggo. Mengutip warisanbudaya.kemdikbud.go.id, Tepa Tonggo ini adalah jenis permainan tradisional yang terdiri dari 2 kata, yaitu ada tepa atau sepak atau standing dan juga tonggo jongkok. Jadi nih, Tepa Tonggo ini adalah permainan menendang dan berjongkok. Nah, dinamakan Tepa Tonggo ini karena permainannya dengan cara menendang sambil memegang lutut atau si kaki penendangnya ya Put ya, dengan sikap bebas tetapi duduk jongkok dan tangan sebelahnya menyanggah tanah. Wah, itu permainan yang unik sih. Kayaknya nggak bisa asal main tuh, kita harus belajar. Kalau harus belajar. Bisa bahaya. Dan harus ke sana mungkin ya untuk betul. mempelajari tarian tersebut. Kalau misalnya kita kayaknya ngomongin di Jakarta, kayaknya belum ada ya. Iya. Misalnya, tapi aku jadi kepikiran loh. Mungkin seru kali ya kalau misalnya ada sekolah-sekolah khusus ya, atau misalnya kayak les gitu yang mengajarkan tradisional, misalnya tarian atau permainan tradisional, biar kita tuh nggak usah terpatok sama satu budaya aja. Betul, karena kan mungkin beberapa sekolah itu juga sebenarnya sudah menerapkan ya Put ya, tapi mungkin tidak banyak. Misalnya kayak dulu di SMA aku tuh ada namanya tari saman, itu kan dari Aceh. Tapi ternyata di provinsi-provinsi kita ini banyak sekali budaya yang sebenarnya memang harus kita ketahui, kita eksplor. Urus khususnya untuk anak-anak cucu-cucu kita gitu, biar pada tahu. Nah terus nih, nggak sampai situ aja, masih banyak budaya dari Gorontalo. Kalau misalnya kita kutip ya, dari gorontaloprof.go.id, sejak tahun 2013 sampai 2019, sudah ada 30 budaya Gorontalo yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB. Kita mulai dari tahun 2013 dulu ya. Ini ada kebudayaan Molapi Saronde atau tarian pernikahan. Kemudian di 2014 itu ada Tumbi Lotohe atau pasang lampu minyak jelang Idul Fitri. Lalu ada Karawo atau kain sulam tangan. Kemudian di tahun 2015 itu ada Polo Palo atau alat musik dari bambu. Kemudian juga ada Tanggomo atau sastra lisan berirama. Dan di 2016 itu ada Lohidu atau pantun yang dilakukan. Tahuli atau petuah lisan, Dayango ada tarian mistis, dan terakhir itu ada Langga atau bela diri tradisional. Itu baru sampai 2016 aja. Di 2017 itu ada Wunungo atau syair nasihat keagamaan, ada Palebohu atau sajak yang berisi nasihat, anjuran dan ajaran, lalu ada Tujai atau kata-kata sanjungan atau doa, ada juga Paya Lohungo Lopoli atau syair cinta muda-mudi, dan terakhir ini ada Tidi Lopolo Palo atau tarian kerabat istana. Kemudian masuk di 2018 itu ada kebudayaan Bikili
atau tradisi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada juga Meraji atau tradisi perayaan Isra Miraj. Ada Pulanga atau prosesi pemberian gelar adat. Ada Momeati atau proses pembayatan anak gadis. Ada Molalunga atau proses pemakaman. Ada Momohuto atau siraman anak gadis sebelum pembayatan. Ada juga Tolo Balango atau proses si lamaran sebelum pernikahan. Dan yang terakhir ada Bantayo Poboide atau rumah adat. Wah, banyak banget ya. Itu baru 2013 sampai 2019. Aku yakin banget ya orang-orang Gorontalo juga kalau disuruh ditanya ini belum tentu hafal kan pasti. Iya, tapi harusnya hafal ya, karena Iya. kan mereka daerah sana. Malu dong sama provinsi sendiri, sama daerah sendiri, masa nggak hafal sih? Tapi Gitu. emang sebetulnya banyak banget ya dan gak gampang sih nguasain semua kebudayaan dari Gorontalo itu sendiri. Betul, dan itu menandakan bahwa di provinsi Gorontalo ini itu tuh banyak sekali warisan yang memang harus dieksplor terus-menerus, khususnya untuk sama yang di luar daerah dan Indonesia sendiri. Tapi pokoknya jangan kemana-mana ya, karena kita akan mengeksplor lagi nih lebih lanjut mengenai Gorontalo. Pokoknya tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial.